إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah sudah didoakan oleh guru kita. Sebelum kita baca doa penutup, bahwa malam hari ini adalah malam ke-14 almarhum Bapak Bahrudin bin Haji Bajat meninggalkan kita untuk kemudian berangkat ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu. Dan Yusuf setelah beliau kira-kira 4 jam setelah itu, almarhumah Munawah binti Haji Rijal Umar yang notabene memang tetanggaan, jadi jomblo sama ketukangan, kira-kira begitu. Itu artinya kita diajak belajar banyak oleh almarhum Bapak Bahrudin bin Haji Bajat, bahwa hari ini kita bersaksi insyaallah, bersyahadah insyaallah bi'annahu min ahlil khair, bi'annahu min ahlil khair wa bi'annahu min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebab dengan ketiadaan beliau, kita belajar banyak bahwa di akhir-akhir hayat beliau juga dekat dengan jiran tetangganya. Termasuk saya, alhamdulillah sempat ketemu dan ngobrol banyak sambil makan gorengan di sebelah. Itu artinya beliau mengajarkan banyak, seperti bagaimana ulama-ulama terdahulu mengajarkan kita. Katakan misalnya ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Kitabur Ruh, bagaimana kita mengenal ruh yang kemudian akan meninggalkan jasadnya 40 hari sebelum akhirnya Allah kirimkan malaikat kepadanya. Kita bisa belajar banyak kepada Imam Syamsuddin atau yang kita kenal dengan Imam Qurtubi, tapi bukan Qurtubi pendekar ketua FPI Banten. Kali ini Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Beliau mengajarkan kita ahwalul mauta wa ahlul kubur, bagaimana orang perjalanan setelah wafat sampai akhirnya punya tempat yang kita kenal dengan alam barzakh, sampai akhirnya kemudian ketemu dengan keluarganya, dan akhirnya seperti doa kita di doa kamilin dipertemukan dengan ma'asyuhada wassalihin wa hasbuna ulaika rafiqa. Itu artinya kita diberikan pelajaran banyak bahwa Rasulullah SAW juga pernah menggambarkan apa yang disampaikan oleh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya kitab Tafsir Ibnu Katsir. Apa yang disampaikan dari keempat imam di atas, termasuk almarhum Bapak Bahrudin bin Haji Bajat, setidaknya Rasul pernah mengabarkan kita ketika beliau berdiri di atas tongkatnya, istaidu min adabil qabri, bersiaplah, pamitanlah, berbaik-baiklah dengan siapapun ketika kita ingat dengan azab kubur. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idil qata'a, ketika berakhir kehidupannya, minat dunia, dari kehidupan di dunia, wa istiqbalul akhirah, dan kemudian berpindah ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yursalu alaihi malaikatun minal malaikah, Allah kirimkan kepadanya sejumlah malaikat yang banyak. Jadi sebetulnya malam Jumat ketika almarhum berpindah dari dunia ke akhirat Allah Subhanahu wa taala, ini petukangan penuh sama malaikat. Karena bahasa yang disampaikan oleh 4 imam di atas, baik itu Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau kemudian Imam Syamsuddin yang kemudian menerangkan majmu'atun minal malaikah, Allah kirim banyak daripada malaikat. Itu malaikat pada nongkrong di mana? Inda ghadil basar. Itu malaikat pada berhenti di atas rumah, termasuk yang mau didatangi malaikat sepanjang mata kemudian memandang. Ini kita paling jauh kemana lihat? Ke tenda lihat. Ke tenda kelihatan masih. Berarti malam Jumat 14 hari yang lalu tenda belum ada. Belum ada. Unang kali yang menjadi kalian. Bapak malam baru ada gitu. Yursalu alaihi, Allah kirimkan kepadanya, alaihi domirnya dia ini kembali kemana? Calon mayatnya. Dalam hal ini adalah almarhum keluarga kita, tetangga kita, Bapak Bahrudin bin Haji Baja. Idamatil basar, sejauh mata memandang. Jadi penuh sebetulnya petukangan ini sama malaikat. Fanazala wahidun, dan turun satu malaikat yang seringkali kita sebut dengan malaikat Israil. Meskipun di beberapa riwayat tidak disebutkan malaikat Israil. Dari riwayat-riwayat yang disampaikan, satu malaikat fanazala wahidun yang turun itu bernama malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Namun demikian tetap kita mengenalnya dengan malaikat Israil. Ketika dicabut, ya kan, makanya biasanya orang yang mau pulang pandangannya jauh. Kenapa pandangannya jauh? Karena sejauh dia melangkah, di mana dia ada sampai ke rumahnya dipenuhi dengan malaikat. Jadi pandangannya tidak kosong, dia lihat malaikat. Kadang-kadang dia ngomong, kasih jalan, biarin dia duduk. Kadang-kadang tiba-tiba waalaikumsalam, apa baik dia sebutin. Dan kebanyakan beliau ketika nggak ada, rata-rata matanya ke atas. Kenapa mata ke atas? Karena satu malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa, dimulai dari ujung kaki sampai akhirnya ilal ufuki, sampai paling ujung rambut kita. Maka biasanya mata mendelik ke atas. Kadang-kadang kita begitu nyampe, yang nemuin kita baca Bismillah wa ala millati Rasulillah sambil diusap mukanya, baru kemudian dia nutup. Ketika itu selesai apa enggak? Belum selesai. Setelah dicabut, ya kan? Ini tugasnya jalan terus. Malaikatul maut kemana? Dari petukangan pindah ke Joglo dia. Kemana? Ke rumah almarhum Haji Rijam Umar. Di sana dia datang bersama majmu'atun minal malaikah. Maka kemudian almarhum Bapak Bahrudin bin Haji Baja diserahkan ke siapa? Majmu'atun minal malaikah, malaikat yang ada di rumahnya. Diserahin, ya kan? Wa yursalul isnain, dikasih 2. Apa itu? Yang pertama kafnun min kafanil jannah, yang kedua adalah hanutun min hanutil miski. Yang pertama kafnun min kafnil jannah, dipakein kain kafan yang dibawa oleh malaikat yang tadi banyak. Kan diserahin tuh, dipakein kafan. Bisa dibayangin, udah mati aja ruh kudu nutup aurat, apalagi kita yang masih hidup.
Kalau dia kemudian orang baik, soleh, kita tahu almarhum subhanallah, ya. Saya juga kadang-kadang dulu waktu kecil dibagi duit, ya. Kalau penutupan malam pengajian malam Senin itu kadang-kadang dibagi duit pas penutupan, katanya buat jajan. Gitu. Itu pasti orang soleh. Ketika orang soleh tadi, ya kan, kafnun min kafanil jannah, dibalut dengan kain kafan dari surga. Yang kedua, hanutun min hanutun miski, dikasih minyak wangi namanya minyak mis. Apa itu? Kasturi. Dibawa langsung oleh malaikat. Dari mana? Dari surga. Setelah itu kemana? Berangkat langsung ilas sama, ya, ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sunnahnya, kaifiatnya, begitu orang tua kita, keluarga kita nggak ada, sebaiknya cepat-cepat dikebumikan. Kenapa? Ini berangkat sama malaikat rahmat tadi. Kita tahu langit itu ada berapa lapis? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu langit ke langit yang kedua itu khamsumi'ati sana, 500 tahun bisa sampai. Kalau dewek-dewek, kali mau nyobain dewek kalian. Jadi kalau dewek-dewek kan kita itu khamsumi'ati sana, 500 tahun baru sampai ke langit kedua. Kalau dewek-dewek. Tapi kan ini majmu'atun minal malaikah, dianterin sama malaikat yang dikirim Allah. Maka begitu sampai ke langit pertama, apa kata Rasul? Wastaftahu alaihimul bab, bukain pintu pertama. Setiap pintu pertama ditanya, man hadat tayyib ruh, ini ruh siapa yang baik? Makanya tadi guru kita Ustaz Budi Wahyudi sudah membaca silsilah daripada almarhum yang sudah nggak ada, termasuk almarhum Bang Bahrudin bin Hadi Badar. Begitupun tadi Ustaz Nasri sudah membacakan silsilahnya. Jadi kita kalau manggil orang emang benar nama sama binnya. Saya Ahmadi bin Haji Jani. Nanti ditanya sama malaikat, begitu langit pertama, man hadar ruh thayyib, ini ruh siapa namanya? Maka disebutlah Bahrudin bin Haji Badar. Disebutlah Haji Rojali bin Haji Dawud. Disebutlah Haji Siti Rohimi binti Haji Abdul Rauf. Begitu sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke 7, sampai kemudian ada apa? Sidratul Muntaha. Namanya sidroh. Sidroh itu apa? Punan sidir yang gede-gede, lebar-lebar. Muntaha, akhir daripada penciptaan Allah. Begitu sampai ke atas, apa kata Allah? Khalaqtuhu minatin, aku ciptakan hambaku ini dari tanah. Farudduhu ilatin, aku kembalikan ke tanah. Itu artinya orang tua kita, keluarga kita, Pak Bahrudin bin Haji Badar ini dulu diciptakan dari tanah petukangan, maka dikembalikan ke tanah petukangan. Begitu dikembaliin, ketemu nggak sama kita? Ketemu tuh cuma ada ngelayat, cumana dia nggak kelihatan lagi. Dicolek-colek ke Kang Mahmud, Kang ini saya Kang. Kang Mahmud agak ingat. Jalan-jalan dari RT, teh, ini gua teh. Cuma RT udah hampir bisa ngeliat lagi. Kenapa? Karena sudah berpisah antara ruh dengan jasad. Falaqiyabihi, dan dia kemudian saling bertatapan antara siapa? Ruh sama jasadnya. Ketemu lagi. Sampai kapan? Sampai kemudian digotong, sampai kemudian disembayangin, sampai kemudian dikuburin. Ketika dikuburin, fa'akhir dafan alaih, orang yang terakhir kedengaran gesekan sendalnya. Kemarin yang terakhir pulang siapa itu? Di kuburan. Ada yang ingat enggak?
Yang terakhir itulah yang nentuin kemudian gesekan tendal terakhir itu yang kemudian Allah kirimkan malakan wa yursalu malaikat. Allah kirimkan 2 malaikat. Siapa itu? Munkarin wa nakirin. Malaikat munkar dan nakir. Wa yus'alu bihi salasata umur. Ditanya 3. Apa itu? Yang pertama, man rabbuka. Yang kedua, wa man nabiyuka. Yang ketiga, wa madinuka. Itu artinya kemudian 3 ini harus dijawab. Siapa yang jawab? Ruh yang kemudian masih menemani jasadnya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, yusabbitul ladzina amanu bil qaulis tsabit. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dibantuin dengan qaulis tsabit, perkataan yang tetap. Man rabbuka, jawabannya Allahu Rabbi. Apa yang kau buka? Bungkusan ubi. Man rabbuka Allahu Rabbi. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhan. Yang kedua, waman nabiyuka. Siapa nabimu? Muhammadun nabi. Nabi Muhammad adalah nabiku. Yang ketiga adalah wamadinuka. Apa agamamu? Al-Islamu dini. Setelah itu baru jawaban Allah apa? Sodaqta abdi. Hambaku sudah benar menjawabnya. Kalau udah benar jawabannya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, 3 pertanyaan ini dijawab benar, maka apa? Wastatahu abwabul jannah. Allah bukain pintu surga. Tapi belum bisa masuk surga. Cuma dibuka pintu dari liang lahat menuju surga. Belum bisa masuk surga, cuma ngelihat surga. Ketika itu datanglah orang yang ganteng, ya kan, rupawan, kemudian ngajak ngobrol. Ditanya sama Bang Bahrudin, kira-kira begitu. Man anta, kamu siapa? Ana amaluka sholih. Saya adalah amal solehmu. Sholatnya, puasanya, zakatnya, tarawihnya, doanya, ngaji malam Seninnya, ngaji malam Rabunya, ngaji malam Sabtunya, semuanya. Bilal tarawihnya, azan di musola an-nabawinya, dan seterusnya. Dia akan nemenin sampai kapan? Sampai kemudian diijabah doanya. Apa doa-doa orang soleh didatangin sama amal solehnya? Ya Allah, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah, segerakanlah kiamatmu agar apa? Arji'u ila ahli, agar aku bisa ketemu keluargaku. Jadi sebetulnya orang tua kita, keluarga kita yang udah gak ada, itu rasa cintanya bukan sampai mati, sampai kiamat, sampai di alam kubur. Doanya tadi menurut apa yang disampaikan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Segerakan datangnya kiamat sampai aku ketemu saudara-saudaraku. Jadi insya Allah apa yang sering dibaca oleh kita di Musola An-Nabawi, doa kami misalnya, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Setiap malam kita baca ketika tarawih, insya Allah akan mengiringi daripada langkah almarhum Bapak Bahrudin bin Haji Bajat, untuk kemudian nanti insya Allah pastinya sudah dipertemukan dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Tapi apakah dia datang ke sini apakah enggak? Tentunya kita diajar oleh Allah surat Al-Mu'minun ayat 100 bahwa enggak ada yang namanya arwah gentayangan. Enggak ada arwah yang kemudian jalan-jalan. Iya, kalau rumahnya belum dijual, dia pulang nih, masih ada arah, masih ada liga, masih ada alul, alhamdulillah, masih ada ponasa kan begitu. Kalau udah pada kagak lah, orang lain nih ya, gitu.
Artinya menurut sepakat 4 imam yang tadi, beliau-beliau yang saleh itu tidak kelayaban. Tapi di mana? Yursahu fi barzakhin, Allah tempatkan di alam barzah. Alam barzah itu dinamakan barzah karena temboknya tebal, dindingnya tebal. Kayak tadi dibukain pintu surga, tapi nggak bisa masuk surga, cuma ngeliat surga doang. Mungkin dibukain pintu ke arah rumahnya malam hari ini, tapi beliau cuma ngeliat doangan. Karena apa? Sudah di alam barzah. Jadi gak ada namanya arwah gentayangan, tapi arwah di alam barzah. Tapi bisa nggak arak ketemu babanya, ligai ketemu babanya, alul ketemu babanya, dan yang lain ketemu babanya? Bisa. Bagaimana caranya? Minta kepada siapa? Kepada Allah. Kapan waktunya? Kalau mau tidur. Setiap kita, roh kita dipegang sama Allah. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Orang mati, orang tidur, sama-sama ruhnya nggak ada. Kalau yang udah mati dipegang Allah di alam barzah. Kalau yang tidur dibalikin lagi pas azan subuh. Jadi kalau kita mau ketemu bisa kapan? Ketika roh-roh kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi doanya ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mudah-mudahan kita termasuk Allah terima puasa kita, ngaji kita, raweh kita, jemaah kita, baca yasin kita, sehingga mudah-mudahan insya Allah itu jadi teman kita di tempat di mana kita ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya termasuk yang bersyukur kepada keluarga yang sudah di jalan. Mudah-mudahan tadi saya ngobrol sebentar sama Ara, luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah anak-anaknya tetap meneruskan kebaikan-kebaikan orang tuanya, insya Allah menjadi bagian dari doa-doa yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka insya Allah mudah-mudahan ini urusan waktu, kita semua diberikan umur panjang, diberikan manfaat, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah semua kita dijadikan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan saya yakin seyakin-yakinnya, karena orang-orang yang soleh dikumpulkan bersama orang yang soleh. Waktu almarhum mak saya meninggal tahun 2017, yang bontot belum kawin. Sekarang yang bontot udah punya anak. Waktu bapak saya pulang 2019 tanggal 4 Agustus, yang bontot lagi bunting 4 bulan, belum keluar ya. Saya yakin seyakin-yakinnya ini Bang Bahrudin bin Haji Bajat lagi ngobrol sama Haji Jali bin Haji Jawa, ngobrol sama Haji Siti bin Haji Abdul Rahman. Dia nanya pasti, kenapa? Yus'alu an ahlihi, orang-orang yang meninggal pertama lebih dulu dia bakal nanya keluarganya, cucu gua udah nambah apa belum? Insya Allah udah nambah, ini udah lahir. Artinya insya Allah informasi sampai 14 hari yang lalu akan disampaikan kepada orang-orang yang ada di petukangan, termasuk jiran tetangga yang ada di Joglo, dan insya Allah itu menambah hasanah timbangan kebaikan almarhum tentunya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah apa yang pernah almarhum laksanakan menjadi amal saleh, teman menemani beliau di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima fihi min syafa'ah wal afiyah wa fihi min amal salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil qulubana ya Allah, wa
واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا رب العالمين، واختم بحياتنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا رب العالمين. اللهم يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.